Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari kemarin, bahkan dari hari Sabtu itu aku nggak bisa masak karena Clay lagi sakit dan memang rewel banget, badannya demam. Jadi akhirnya beberapa hari itu aku nggak masak dan ternyata ketika nggak masak itu over budget. Nah, hari ini hari Selasa aku udah mulai masak lagi tapi masih belum puasa karena memang Clay masih rewel. Nah, hari ini aku mau masak ungkep ayam, kemudian aku mau masak bihun pakai ebi, pakai wortel. Nah, ini yang udah aku siapin sayurnya. Sayurnya ini aku mau bikin bakwan tapi aku kasih jagung. Kemudian ini ada tempe goreng, aku tipis-tipisin. Jadi nanti mau bikin tempe kriuk goreng sama bahannya, dan di bawah ini ada tahu. Aku masak sekaligus buat buka dan juga nanti buat persiapan sahur. Nah, ini aku lagi manasin air buat bikin mihunnya. Ini bumbunya, bumbu ini untuk bakwan, untuk sambal kacang, dan mau bikin sop juga. Sopnya nggak aku kasih apa-apa, intinya sop nggak tanpa, istilahnya tanpa ayam, tanpa bakso. Jadi sopnya itu bener-bener wortel. Kemudian aku kasih apa namanya, kentang, dan ini tomatnya buat aku campurin ke bihunnya gitu. Jadi nanti bikin bihun kecap pakai ebi gitu. Kalau pakai ebi itu rasanya lebih sedap. Nah, untuk isian di sop itu hanya wortel, kentang, kemudian buncis. Aku punya buncis sisa-sisa kemarin. Kemudian aku kasih daun bawang kayak gitu. Nah, lanjut aja persiapannya. Ini sebetulnya masih jam siang ya, belum, sebelum zuhur, karena aku dan Clay harus makan siang juga makan sore, dan persiapan buka puasa akhirnya jadi sekalian aja masaknya. Check it out. Yang pertama aku siapin ini adalah bihun jagung yang aku panasin dulu, nanti baru aku mau masak. Ini yang paling pertama. Isian untuk bihunnya itu aku pakai bihun, kemudian pakai wortel, kemudian pakai ebi, dan lebih sedap. Untuk bihunnya biasanya aku panasin, kemudian aku bumbuin di bihunnya lebih dulu, baru nanti kayak bawang daun, bawang merah, kemudian wortel itu ditumis. Jadi nanti bihunnya udah dikecapin, udah aku kasih bumbu, tinggal dimasukin, tinggal dicampurin, termasuk ebinya itu ditumis juga. Nah, untuk isian ini juga aku beli beli jamur kayak gini untuk dicampurin sama sopnya, jadi sopnya lebih enak gitu. Beberapa hari makan di luar, hampir 3 hari itu makan di luar, ternyata over budget banget dan jauh lebih hemat untuk memasak. Untuk satu kali buka aja tuh kalau makan di luar tuh bisa sampai 100.000, dan menurutku itu nggak hemat banget ya. Aku lebih better masak 60.000 itu bisa buat sahur sama bisa buat buka. Ini aku beli banyak untuk isian bakwan, dan bisa juga nanti dicampur di oseng-oseng sama tahu kalau bisa buat sahur kayak gitu. Untuk ayamnya nanti aku ungkep, biasa pakai bumbu racik aja, kemudian dicampurin. Untuk ayamnya itu bisa buat beberapa kali makan karena kebetulan kalian lagi susah makan, dia selagi tumbuh gigi. Nah, ini kita tunggu sampai sampai benar-benar matang. Sambil nunggu matang ini, mari kita potong-potong wortel dan bahan lainnya. Nah, ini bahan mie-nya, bihun kecapnya udah siap. Ini udah aku kecapin, aku kasih wortel, aku kasih bawang daun, ini bawang merah sama bawang putih, sama ebinya. Untuk kemudian kita masak. Pertama kita tumis bawang merah bawang putih. Bagi teman-teman yang bertanya kenapa barang-barang masakan aku tuh kayak gini, karena ini aku lagi dikontrakan suamiku ya di Karawang. Jadi bahan-bahannya itu seadanya, barang-barang untuk makannya seadanya, nggak kayak di rumah. Nah, ini kita tumis sampai harum. Kalau bawang merah bawang putih sudah harum, masukin wortel, masukin ebi, kemudian masukin bawang daun. Kita tumis lagi sampai matang. Jangan lupa untuk dikasih bumbu, baru yang terakhir dikasih bihunnya. Nah, ini kita tumis dulu sampai matang, kemudian kita kasih bumbu, kita koreksi rasa. Nah, ini bihunnya udah aku masukin. Bumbunya itu adalah garam, kasih sedikit masako, kasih sedikit ladapu, terus baru koreksi rasa. Kalau memang udah ngerasa enak ya udah. Kalau misalkan cukup, ya udah tinggal dimatiin, udah deh, jadi selesai. Kita simpan ke wadah. Ini dia bihun kecap pakai ebi, rasanya enak. Kalau pakai ebi tuh pokoknya juara banget. Selamat mencoba di rumah. Selanjutnya kita masak ayam goreng ungkep. Yang pertama kita masukin dulu ayamnya ke dalam kuali. Oke, setelah ayamnya dimasukkan ke kuali, jangan lupa ditambahin serai, daun salam, daun jeruk. Aku pakai daun salamnya itu banyak. Kemudian aku pakai bumbu racik.
Nanti ini tinggal koreksi rasa, tinggal ditambahin ladaku, tambahin ketumbar, ditambahin garam. Setelah itu kita nyalain kompornya. Jangan lupa untuk dimasukkan airnya kurang lebih 250 ml. Ini kebetulan aku pakai air mateng dan aku pengen ayamnya itu benar-benar empuk karena ini buat clay juga. Jadi aku tambahin airnya sekitar 250 sampai 350 ml gitu. Kurang lebih 1 gelas susu setengah. Nah ini nanti kita koreksi rasa. Biasanya aku rasa bumbunya itu di awal. Ini kita ungkep, apinya nggak apa-apa api kecil karena kita mau niatnya mengungkep. Aku tambahin ketumbar sedikit aja. Aku tambahin ladaku juga sedikit aja. Nggak lupa aku tambahin masako juga sedikit aja. Dan dikasih garam seuprit, lalu kita aduk dan biarin. Jadi kalau aku ungkep ayam itu benar-benar apinya pakai api kecil supaya ayamnya itu empuk. Kalau mau api besar kalian buru-buru juga bisa ya, tapi kalau aku pakai api kecil jadi biar empuk dan biar meresap airnya itu benar-benar aku sampai sampai menyusut gitu airnya. Nah ini sambil kita ungkep ayam, mari kita siapin untuk sopnya. Nah ini udah aku rajang, yaitu ada kentang, ada wortel, ada buncis, ada jamur. Ini buat bumbu kacang. Ini ada daun bawang, ada tomat, sama daun bawang merah sama bawang putih. Ini airnya. Karena kita mau bikin bumbu kacang buat nanti gorengan sore, jadi sekalian aja ini mau aku rebus dulu sebelum ngerebus si sayur sop ini. Udah mateng. Nanti tinggal dicampur kacang, kemudian di blender pakai blender manual. Ini bawang merah, bawang putih udah aku masukin, wortel juga udah aku masukin, kentang juga udah aku masukin. Nanti sampai empuk baru dimasukin buncis sama si jamurnya. Udah mateng, udah aku kasih bumbu. Aku bumbunya pakai masako, rasa ayam, garam, ladaku. Harusnya pakai pala tapi nggak ada. Nah langsung masukin aja si buncisnya sama jamurnya. Sambil finishing sayur sop, aku bikin sambal kacang pakai chopper manual. Jadi ditarik kayak gitu. Ini udah aku masukin si kacangnya, kemudian aku masukin bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Dan nanti kita siapin untuk bakwan. Nah, yang mau tahu gimana cara pemakaiannya, ini aku bakalan praktek. Kebetulan kepenuhan nggak bisa masuk, jadi kita bikin segini aja dulu. Nah, kalau udah nanti tinggal ditarik aja ininya gitu. Ini sampai double. Ini harga choppernya murah, 10.000 juga enggak. Sopnya udah aku koreksi rasanya udah pas, sahangnya kerasa banget. Asinnya kalau dikasih nasi kayaknya kurang asin, nanti aku bakal kasih garam lagi. Kemudian ini tinggal kita matikan kompornya. Nah ini aku kasih garam lagi karena suamiku tuh suka asin. Ini udah enak banget pokoknya. Nah udah deh, tinggal dimatiin. Ungkepnya sambil aku taki-taki buat bikin bakwan, kemudian taki-taki buat bikin sop ayam ungkepnya. Jadi juga kita tinggal tunggu airnya menyusut aja supaya makin empuk dan makin menyerap bumbunya. Insya Allah mudah-mudahan enak. Tinggal nanti kalau misalkan mau buka atau pas mau makan kita tinggal goreng. Choppernya memang nggak bisa pakai banyak, jadi ini aku mau coba bikin 2 lagi si kacangnya, terus kita halusin baru nanti si cabai-cabainya gitu ya. Ini better dibandingkan yang tadi sebelumnya. Ini ada clay, jadi clay sekalian aku ajak masak. Selanjutnya kita masukin yang ini. Lumayan lah ya untuk chopper manual. Ini hasil dari chopper manual yang cilik-cilik. Ya lumayan lah, nanti tinggal kita seduh air panas pas saat mau berbuka. Udah jadi, tinggal kita tutup aja. Alhamdulillah yang ungkepnya udah mateng, ini tinggal matiin aja. Kemudian untuk persiapan bakwan jagung sama sayuran juga udah siap. Nanti sore tinggal aku kasih terigu dan kasih bumbu. Thank you for watching. Selamat menanti iftar, mudah-mudahan ibadah Ramadhania berkah barokah. See you next time. Jangan lupa untuk follow dan like and juga share. Bye bye.